Teguran. Pasar Cinde dinilai jadi simbol gagalnya pembangunan yang abaikan sejarah dan hukum. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyatakan keprihatinannya atas penetapan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek kerja sama bangun guna serah antara pemerintah Provinsi Sumsel dan PT Magna Beatum terkait pemanfaatan aset di kawasan Pasar Cinde, Palembang. Salah satu tersangka dalam kasus ini adalah mantan Gubernur Sumsel Alex Nordin. 3 tersangka lainnya yakni Raimar Yusnaldi selaku Kepala Cabang PTMB, Aldrin Tando Direktur PTMB, dan Edi Hermanto selaku Ketua Panitia Pengadaan Mitra Kerja Sama BGS. Saya sejujurnya sangat prihatin dengan kondisi ini, kata Herman Deru pada Kamis 3 Juli 2025. Ia menekankan pentingnya proses hukum yang cepat dan tuntas. Saya berharap proses hukumnya berjalan lancar dan segera tuntas hingga ada vonis. Jangan sampai kasus ini kembali menghambat pembangunan pasar yang sangat ditunggu oleh masyarakat, tegas Deru. Sementara itu, penetapan tersangka korupsi oleh Kejati Sumsel disambut dengan rasa lega oleh komunitas Save Cinde, yaitu kelompok masyarakat yang sejak 2016 menolak pembongkaran Pasar Cinde yang merupakan bangunan cagar budaya. Menurut Dr. Retno Purwanti, mantan Ketua TACB Palembang, kasus ini membuktikan bahwa proyek revitalisasi tersebut memang bermasalah sejak awal. Kami dulu dianggap sebagai penghambat pembangunan, tapi sekarang terbukti proyeknya mangkrak dan sekarang terbongkar pula adanya dugaan korupsi, ungkap Retno yang kini menjabat sebagai peneliti senior di BRIN. Retno menyayangkan sikap pemerintah dan investor yang tidak menggubris masukan para pegiat budaya. Ia menegaskan bahwa penghancuran Pasar Cinde merupakan kesalahan besar baik secara kebijakan maupun hukum. Pasar Cinde adalah pasar modern pertama di Palembang, memiliki nilai sejarah tinggi. Penghancurannya sama saja dengan memutus rantai sejarah kota, tambahnya. Diikuti oleh sejarawan dari Universitas Sriwijaya, Dr. Dedi Irwanto menilai kasus korupsi ini sebagai bentuk sapata atau kutukan simbolik terhadap pemimpin yang mengabaikan sejarah dan kepentingan rakyat. Kalau pemimpin membangun sesuatu yang tidak benar, tidak adil, dan tidak untuk kepentingan rakyat, maka akan ada akibatnya, kata Dedi yang juga menjabat sebagai Ketua Pusat Kajian Sejarah Sumatera Selatan. Ia menyesalkan penghancuran bangunan bersejarah yang tidak diimbangi dengan proyek pembangunan yang jelas dan sensitif terhadap nilai budaya. Proyek ini mangkrak sejak berakhirnya Asian Games 2018. Akhirnya malah menjadi beban negara secara ekonomi, sejarah, dan budaya, katanya. Terpisah, pengamat sosial dan politik Sumsel Ade Indra Caniago mengapresiasi langkah Kejati Sumsel dalam menindak tegas kasus ini. Ia menilai penetapan tersangka termasuk terhadap mantan gubernur menunjukkan keberanian aparat hukum dalam menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Kasus ini sempat stagnan, tapi sekarang kita melihat ada keseriusan dan keberanian hukum. Ini juga kemenangan bagi para aktivis anti korupsi yang sejak awal mengkritisi proyek ini, kata Ade. Menurutnya, revitalisasi Pasar Cinde sejak awal syarat dengan konflik kepentingan elit politik dan ekonomi, serta bertentangan dengan status cagar budaya pasar tersebut. Semoga ini menjadi pelajaran penting bagi pejabat publik agar mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proyek pembangunan, pungkasnya.